Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku akan ngebahas salah satu pembahasan yang ada di ujian TPS ya, ujian masuk PTN tentunya, yaitu tentang penalaran logis. Jadi ada beberapa hal yang harus diketahui dalam penalaran logis itu ya. Nah, apa aja itu? Yuk simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Dan buat teman-teman yang merasa nantinya kebantu dengan adanya video ini, boleh banget memberikan dukungannya dengan mengklik tombol subscribe. Boleh videonya di like, comment, share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih ya, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Next, aku mulai ke video pembahasan. Oke, jadi yang pertama yang harus diketahui ya, konsep-konsep yang harus diketahui ketika kita menghadapi soal yang bersifat penalaran logis, yaitu yang pertama ada yang namanya istilah negasi ya, atau ingkaran. Nah, ini dia teman-teman, negasi itu adalah negasi adalah pengingkaran terhadap nilai kebenaran suatu pernyataan. Nah, jika A adalah suatu pernyataan yang bernilai benar, nah A benar ya, maka ingkaran dari A bernilai salah. Nah, ingkaran itu apa ya? Ingkaran itu ingkaran kita itu tadinya pernyataan itu benar, tapi karena kita mengingkarinya, kita anggap itu salah, kayak gitu ya. Oke, dalam kalimat biasanya ditambah kata negatif seperti tidak atau bukan. Nah, contoh, adik sedang tidur, ingkarannya berarti adik tidak sedang tidur. Jadi kita tambahkan aja kalimat negatif di, nah setelah kata adik, di setelah subjek ya. Nah, kayak gitu, itu namanya ingkaran. Oke, next, nomor 2. Ada yang namanya operator logika. Nah, ini dia. Dalam operasi hitung dikenal istilah operator bilangan, di mana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sedangkan dalam logika dikenal operator penghubung dari dua pernyataan. Jadi operator logika ini sama seperti operator penghubung ya. Nah, kalimat operator penghubung pastinya dari dua pernyataannya. Jadi di kalimat pasti ada dua pernyataan yang di sana ada penghubungnya. Nah, apa aja penghubungnya? Ini dia. Yang pertama operator logika dan. Oke, berarti penghubungnya adalah dan. Nah, kalau untuk dan, contohnya ini, Nabila kuliah di Jakarta dan Salma kuliah di Amerika. Nah, ini ada dua pernyataan, pernyataan satu, pernyataan dua. Nah, harus ada operator logikanya atau penghubung, yaitu dan. Nah, ini dia ya. Oke, kemudian operator logika atau. Hari ini aku belajar atau hari ini aku berangkat les. Nah, di sini juga ada dua pernyataan. Nah, di mana masing-masing itu kan ada subjek dan verbnya ya. Hari ini aku itu kan subjek ya, belajar verb, kata kerja. Nah, ini aku subjek, berangkat itu verb. Oke, ada dua pernyataan di mana operator penghubungnya, operator logikanya menggunakan kata atau. Oke, yang ketiga operator logika jika maka . Oke, ini dia ya. Jika aku rajin belajar, maka aku akan naik kelas. Berarti ada dua operator logika di sini, yaitu jika yang terletak di awal kalimat, kemudian subjek, ini subjek aku rajin belajar itu adalah objeknya ya. Kemudian dipisahkan tanda koma yang kemudian ditambah penghubung maka. Nah, itu dia ya, maka aku akan naik kelas, kayak gitu. Oke, kemudian operator logika jika dan hanya jika . Oke, example-nya ini dia, Lucy bisa masuk PTN. Nah, ini adalah pernyataan satu, jika. Nah, itu adalah operator logikanya, jika dan hanya jika si Lucy lulus ujian TPS dan TPA. Jadi di sini ada dua pernyataan yang dipisahkan oleh operator logika, yaitu jika dan hanya jika. Oke, kemudian ada istilah kuantor universal dan kuantor eksistensial. Oke, yang pertama kuantor universal. Nah,
Kontor universal ini adalah pernyataan yang berlaku untuk umum dalam kalimat ditandai dengan kata untuk semua nilai X atau untuk setiap nilai X. Jadi nanti ada kalimat yang kata kuncinya adalah untuk semua nilai, ya. Nilainya terserah aja ya, nilai X atau nilai Y terserah, atau untuk setiap nilai. Nah, itu adalah kuantor universal, artinya pernyataan berlaku umum. Nah, yang B kuantor eksistensial, pernyataan yang berlaku secara khusus. Nah, ini ya, kata kuncinya adalah khusus dalam kalimat ditandai dengan kata ada, beberapa, sebagian. Nah, paling tidak ada satu. Nah, secara khusus berarti ada beberapa, sebagian, atau paling tidak ada satu, kayak gitu. Nah, itu dia kuantor eksistensial. Kemudian ingkaran dari pernyataan berkuantor. Nah, ini dia. Yang pertama, ingkaran dari tidak semua adalah ada, beberapa, sebagian. Nah, ingkaran tadi tahu ya, kita membalikkan fakta. Kalau dia ada berarti ingkarannya tidak ada. Kalau ingkarannya tidak semua berarti ingkarannya adalah ini dia, ada, beberapa, atau sebagian. Nah, itu dia ya. Kemudian ingkaran dari tidak ada atau tidak sebagian. Nah, dia nggak ada sama sekali nih pernyataannya, sesuatunya kayak gitu ya. Kemudian tidak sebagian pun. Jadi kalau tidak ada atau tidak sebagian pun, ingkarannya pasti kita balik, pasti ada semua kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian nomor 4 yaitu sifat ekuivalen atau pernyataan yang senilai. Nah, ini dia ya. Yang A, pernyataan. Nah, ada pernyataan yang seperti ini. Jika P maka Q. Oke. Senilai dengan, nah jika tidak Q ya, maka tidak P. Senilai itu artinya sama, artinya dengan. Jika tidak Q, maka tidak P. Nah, oke. Nah, contoh nih dia ya. Jika aku haus, maka aku minum air. Senilai dengan, nah ingat ya, kita patokannya ke sini. Kita patokannya ke sini ya. Jika P maka Q senilai dengan jika tidak Q maka tidak P. Nah, berarti aku haus ini adalah P, ini adalah P, maka aku minum air itu adalah Q. Nah, berarti senilai dengan jika tidak minum air, berarti jika aku tidak minum air, nah jika aku tidak minum air, maka aku tidak haus. Ingat ya, katanya senilai ya. Nah, berarti kita tinggal kasihkan negatif di Q-nya ya, di Q-nya. Mana Q-nya ini? Q-nya kan di sini ya. Nah, ini Q-nya ya. Jika aku haus, maka aku minum air. Nah, aku minum air itu adalah Q. Aku haus itu P. Jadi nanti senilai dengan negasi Q. Nah, negasi Q maka negasi P. Berarti jika aku tidak minum air, maka aku tidak haus. Nah, itu dia. Oke, yang B, ingkaran dari pernyataan. Nah, ingkaran dari pernyataan P dan Q senilai dengan tidak P dan tidak Q. Contoh, ini dia. Aku makan dan aku minum. Aku makan ini adalah P-nya, pernyataan P-nya. Aku minum adalah Q-nya. Nah, katanya di sini P dan Q senilai dengan tidak P dan tidak Q. Berarti aku tidak makan dan aku tidak minum. Nah, ini dia ya, aku tidak makan dan aku tidak minum. Tinggal ditambahin aja ingkaran atau kalimat negatif pada P dan pada Q-nya. Kayak gitu. Dia senilai pernyataannya ya. Oke, yang C lagi. Ingkaran dari pernyataan P dan Q senilai dengan tidak P atau tidak Q. Berarti kita nambahin aja negasi ingkaran P atau ingkaran Q, kayak gitu ya, negasi. Maksudnya dinegatifkan kayak gitu ya. Oke, contoh ingkaran dari aku haus dan aku lapar. Ini P ya, aku haus itu P dan aku lapar itu Q. Oke, katanya di sini senilai dengan pernyataan tidak P dan tidak Q. Berarti aku tidak haus dan aku tidak lapar. Kita tinggal nambahin negasi di P-nya. Ini P ya. Aku haus berarti negasinya adalah aku haus berarti ingkarannya adalah
aku tidak haus, dan aku lapar ingkarannya adalah aku tidak lapar, kayak gitu. Nah, itu dia. Oke, next aku masuk ke pernyataan D. Jika P maka Q senilai dengan, nah, senilai dengan itu dia teman-teman. Tidak P dan atau Q. Nah, tidak P atau Q. Jika hujan reda, maka aku pergi belajar kelompok. Jika hujan reda ini adalah P, aku ini maka ini penghubungnya ya. Aku pergi belajar kelompok ini adalah Q. Jadi jika P maka Q katanya senilai dengan tidak P atau tidak Q. Nah, berarti tidak P atau tidak Q. Nah, tidak P atau Q, kayak gitu. Berarti tinggal kita tambah ingkarannya aja di P-nya. Berarti jika hujan tidak reda ya, tadi kan tidak P, berarti hujan reda itu ingkarannya hujan tidak reda. Maka maka ini diganti dengan atau, senilai dengan atau ya. Berarti hujan tidak reda atau, atau Q katanya, berarti kan Q-nya mana nih? Pergi belajar kelompok kan, atau aku pergi belajar kelompok. Oke, aturan penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus ponen, premis satunya jika P maka Q, premis duanya P, kesimpulannya Q. Oke, kayak gini ya teman-teman. Contoh premis satunya semua sarjana itu P, pintar bahasa Inggris. Nah, itu adalah Q. Sementara Joko adalah sarjana, itu adalah P ya. Nah, ini adalah P. Berarti kesimpulannya Q dong ya, berdasarkan clue yang ini ya. Kesimpulannya Q, berarti si Joko, Joko pintar bahasa Inggris. Nah, itu dia ya. Oke, next. Yang kedua ada namanya modus tollens. Modus tollens. Premis 1 jika P maka Q. Nah, itu ya. Jika P maka Q, maka kalau premis satunya itu, premis 2-nya tidak Q. Tidak Q ya. Berarti kesimpulannya tidak P. Oke, ini dia. Semua sarjana pintar bahasa Inggris. Nah, jika P maka Q, berarti semua sarjana pintar bahasa Inggris. Tuh Q ya, ini P ya. Oke, Joko tidak pintar bahasa Inggris. Ternyata si Joko tidak pintar bahasa Inggris. Berarti ini negasi Q ya. Bahasa Inggris tadi kan Q ya, yang ada embel-embel bahasa Inggris Q. Joko tidak pintar bahasa Inggris, negasi Q. Kesimpulannya apa? Negasi, P Q. Nah, tidak Q. Kesimpulannya tidak Q. Nah, berarti si Joko itu bukan sarjana ya. Kesimpulannya apa ini? Nah, tidak P kan? Tidak P. Ini kesimpulannya, P-nya mana? Ini dia. Semua sarjana. Berarti yang sarjana tadi kan si Joko kan? Nah, Joko bukan sarjana berarti. Kayak gitu. Oke ya. Jadi jawabannya ini dia. Semua sarjana pintar bahasa Inggris. Joko tidak pintar bahasa Inggris. Kesimpulannya Joko bukan sarjana. Ya, karena dia tidak pintar bahasa Inggris, kayak gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah metode silogisme. Nah, di metode silogisme ini, premis satunya, ini dia contohnya, jika P maka Q, premis 2-nya jika Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Nah, contoh, semua sarjana pintar bahasa Inggris. Itu ya, ini P, semua sarjana pintar bahasa Inggris. Q. Semua yang pintar bahasa Inggris, ini Q berarti ya, bisa mendapatkan beasiswa, berarti P. Nah, itu ya. P maka Q, nah P maka Q, Q maka P. Itu dia. Kesimpulannya berarti, oke. Sorry ya, teman-teman. Semua yang pintar bahasa Inggris bisa mendapatkan beasiswa. Berarti ini bukan P lagi ya, kita anggap ini R. Nah, ini R ya. Kesimpulannya berarti P maka R. Jadi, semua sarjana bisa mendapatkan beasiswa ya. Ini tinggal kita coret aja pernyataan yang sama itu Q-nya ya. P maka R. P-nya tadi semua sarjana. Nah,
Mendapatkan beasiswa itu adalah R ya. Berarti kesimpulannya P maka R. Jika sarjana, semua sarjana bisa mendapatkan beasiswa. Ini semua ya, bukan jika ya, semua. Oke. Next. Oke.